Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Bertemu lagi dalam kebaktian tengah minggu, kebaktian rumah tangga, YKP Jemaat Cianjur pada hari ini. Saat ini Bapak Ibu Jemaat terkasih, saya mengundang kita semua untuk bersatu kita merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersama memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah minggu ini. Di rumah kita masing-masing, bersama dengan keluarga, ataupun dimanapun kita berada, kita mendengarkan firman Tuhan untuk disegarkan kembali dan kemudian dikuatkan dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kita. Saat ini, saya mengundang kita semua bersaat teduh sejenak. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita akan bernyanyi bersama-sama mengawali kebaktian kita pada hari ini di rumah kita masing-masing dari PKJ 179 Kasih Paling Agung. Tibalah saatnya kita dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan dari Yakobus pasalnya yang pertama, ayat 17 sampai 27. Yakobus 1 ayat 17 sampai 27. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam perenungan sabda Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk masuk dan menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Kristus Tuhan Allah kami, Bapa yang menjaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap karya-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk pekerjaan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan dan menyertai kami. Kiranya firman-Mu memampukan kami untuk terus menghadapi kehidupan ini. Sertai kami Bapa, pimpin kami ya Roh Kudus. Firman Engkau ya Kristus, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 17 sampai 27. Saya akan membacakan untuk kita sekalian demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah.
sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu jemaat terkasih, dalam bahasa Inggris, mendengar itu artinya ada listen, ada heard. Heard itu mendengar, sama-sama mendengar, ya. Tapi to heard itu biasanya hanya untuk mendengarkan yang sekilas. Jadi ketika dia mendengarkan sekilas itu heard, to heard. Tapi kalau to listen, dia menyimak. Ketika seseorang berkata heard to me, nggak ada. Yang ada listen to me. Orang bilang kalau bahasa Inggris, do you heard my sounds? Do you heard my voice? Kayak orang manggil, kemudian do you heard my voice? Apakah kamu mendengar suara saya? Tapi kalau do you listen to me? Apakah kamu mendengar saya, menyimak saya, memperhatikan saya? Bapak Ibu, saat ini mendengarkan itu menjadi masalah. Karena banyak orang yang heard tapi nggak listen. Karena ketika orang listen, dia akan heard. Seseorang saat ini semua, bahkan kita semua lebih sibuk untuk berbicara. Atau sebagian dari kita banyak cuma mendengarkan saja. Tidak menyimak, tidak memberikan hati dan pikiran di dalamnya. Kalau saya bertanya, Bapak Ibu jemaat sekalian, dalam keseharian kita, seberapa sering kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Seberapa sering kita mencoba mendengarkan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saat ini firman Tuhan mengajak kita bersama untuk tidak cepat-cepat mendengar, tapi memberikan perhatian kita. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kadang orang yang cuma mendengar saja, tanpa menyimak, tanpa memahami apa yang dimaksudkan, gampang sekali tersulut oleh amarah. Tapi kita pada hari ini diajak bersama untuk membuang segala sesuatu yang kotor dan jahat. Sehingga yang tertanam dalam hati kita adalah sebuah kelemah lembutan. Adalah kebaikan yang kasih Tuhan. Sehingga itu menyelamatkan jiwa kita dari dalam kehidupan ini. Dan yang terpenting dalam firman Tuhan yang pada hari ini kita lakukan adalah, yang kita baca adalah melakukan firman Tuhan. Pada ayat 20 dikatakan, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa selain kita mendengarkan, selain kita menyimak, kita pun diajak untuk melakukan firman Tuhan. Sudahkah kita melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi berkat bagi sesama kita? Atau selama ini kehidupan kita cuma berporos pada diri kita sendiri? Selama ini diri kita berporos pada apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Bukan menjadi bagian dan menjadi berkat bagi sesama. Kalau di sini Yakobus
Rasul Yakobus sangat jelas, dia bilang ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah. Pada 27, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Menjaga orang-orang dan membantu orang-orang yang tersiksa, membantu orang-orang yang kesulitan. Kadang bilang, Pak saya juga sulit, gimana saya bantu orang? Iya. Di dalam kesulitan Tuhan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian kata Mazmur. Ketika kita mau mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan datang dan menjamah kita. Ketika kita ada dalam kesulitan, kita mau mendekat kepada Kristus, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Ketika kita mau beribadah dan mau mendengar, kita mau melakukan firman-Nya, Tuhan akan menjamah setiap kehidupan kita. Teruslah berbuat baik, teruslah menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Allah memberkati kita sekalian. Saat ini kita akan menutup renungan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kristus Allah yang menyertai kami, terima kasih Bapa untuk segenap kasih dan penyertaan-Mu. Ajarkanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk menjadi umat Allah yang tidak hanya mendengar, namun memberikan perhatian dan melakukan setiap firman Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, pimpin kami dalam setiap perjalanan kami. Berkati keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, cucu, menantu. Engkaulah yang mendengarkan dan menguatkan kami. Jagalah kami dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap rutinitas yang kami lakukan. Kiranya Tuhan menjaga dan menguatkan kami, terutama di masa-masa yang sulit ini. Kiranya Allah memberkati pekerjaan kami, mengurapi setiap apa yang kami lakukan. Biarlah masa-masa yang sulit ini boleh berlalu ya Bapa. Biarlah masa-masa yang tidak mudah ini boleh kami lalui bersama dalam kekuatan dan kepercayaan bahwa Kristus Tuhan selalu ada dan tak pernah meninggalkan kami. Pimpin kami Bapa, sertai kami Kristus. Berkati umat Allah di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing saat ini Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan saat ini, kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami semua, menyertai kami semua Tuhan. Pimpin kami ya Kristus. Engkaulah memimpin dan menyertai kami, menguatkan kami, dan Engkau menguatkan setiap langkah kami dalam setiap kehidupan ini. Berkati kami Tuhan, urapi kami. Inilah Tuhan doa, syukur dan permohonan kami. Kiranya Engkau Allah Bapa menyertai dan menguatkan kami. Padamulah kami berdoa, bermohon, dan bersyukur. Kami akan bersama-sama menutup doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita akan menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama bernyanyi
Umat Allah dikasih oleh Kristus Tuhan, saat ini pulanglah. Pergilah dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah yang baik, jangan yang buruk. Dan untuk itu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati kita sekalian.